Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama saya panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan rezeki-Nya sehingga kita semua dapat berkumpul pada diskusi siang hari ini. Perkenalkan, nama saya Nur Hidayatun Nafiah, NIM 2020-11209 sebagai moderator kelompok 6. Pertama-tama, kelompok kami akan mempresentasikan mengenai pembelajaran ekspansi. Nama anggota kami, yang pertama Laila Nuristantia, NIM 2020-11187. Yang kedua Nadia Naafianti, NIM 2020-11195. Yang ketiga Nur Hidayatun Nafiah, NIM 2020-11209. Dan yang keempat Anissa Febriana, NIM 2020-11223. Pengertian dan motif dari ekspansi. Ekspansi itu dimaksudkan sebagai perluasan modal, baik perluasan modal kerja saja atau modal kerja dan modal tetap yang digunakan secara tetap dan terus-menerus di dalam perusahaan. Apabila ekspansi suatu perusahaan didasarkan pada pertimbangan untuk memperbesar atau menstabilisir laba yang diperoleh, maka ekspansi itu adalah didasarkan pada motif ekonomi. Di samping motif ekonomi, di dalam ekspansi pun ada motif psikologi. Aspek-aspek ekonomi dari ekspansi. Masalah yang penting dalam ekspansi ialah masalah penentuan besarnya perusahaan yang paling baik atau besarnya optimum perusahaan. Besarnya optimum perusahaan mungkin tercapai sebelum tercapainya efisiensi maksimum dari tenaga kerja. Tetapi sesudah tenaga kerja itu mencapai imbangan yang optimum. Karena besarnya optimum perusahaan berbeda-beda, maka dijalankannya ekspansi. Hal ini akan memperoleh beberapa keuntungan-keuntungan. Keuntungan-keuntungan yang akan didapat yaitu adanya produksi yang ekonomis, pembelian dan penjualan yang ekonomis, manajemen yang ekonomis, dan pembelanjaan yang ekonomis. Bentuk-bentuk ekspansi ada dua, yaitu business expansion dan financial expansion. Yang dimaksud dengan business expansion adalah ekspansi yang dijalankan tanpa mengakibatkan perubahan struktur modal. Dalam bentuk ekspansi ini, perusahaan tidak menambah alat-alat produksi tahan lama, tetapi hanya menambah modal kerja saja. Dengan menggunakan kapasitas produksi yang tersedia di dalam perusahaan, ekspansi ini juga sering disebut sebagai ekspansi yang berangsur-angsur. Yang kedua ada financial expansion. Financial expansion sering disebut sebagai ekspansi yang melonjak. Hal ini karena ekspansi yang dijalankan dengan membeli alat produksi tahan lama, memodernisir alat-alat produksi yang lama, mendirikan pabrik baru, mengambil alih perusahaan lain, menggabungkan dengan perusahaan lain, dan lain-lain bentuk ekspansi yang membutuhkan tambahan modal jangka panjang. Sehingga bentuk ekspansi ini mengakibatkan perubahan struktur modalnya. Ekspansi yang berangsur-angsur. Ekspansi ini masih dalam kapasitas produksi perusahaan, maka tidak diperlukan tambahan alat produksi. Dengan produksi perusahaan berusaha memperoleh output. Untuk keperluan tersebut diperlukan tambahan modal kerja, tetapi bertambahnya modal kerja tidak proporsional dengan tambahnya sales. Karena adanya faktor kompensasi, misalnya ekspansi dalam periode prosperity. Tetapi di lain pihak, cepatnya tingkat perputaran modal kerja, makin mudahnya cara dan syarat penjualan, sehingga tidak diperlukan kredit penjualan. Maka tambahannya kebutuhan modal tidak proporsil dengan tambahnya sales. Selanjutnya, sumber-sumber pembelanjaan ekspansi berangsur-angsur. Yang pertama, sumber intern. Cadangan untuk ekspansi. Sumber yang paling tepat untuk membelanjai ekspansi adalah cadangan yang memang disediakan untuk ekspansi, yaitu cadangan yang dibentuk dari laba tahun-tahun yang lalu yang memang khusus disediakan untuk ekspansi. Akumulasi penyusutan. Rotasi modal yang telah
bebas yaitu yang berasal dari penyusutan-penyusutan aktiva tetap yang belum digunakan dapatlah sementara digunakan untuk membelanjai ekspansi. Laba dari tahun buku yang bersangkutan dapat pula digunakan untuk membelanjai ekspansi pada tingkat ini. Hal ini mungkin dijalankan karena pada periode prosperity, keuntungan yang diperolehnya adalah semakin besar, sedangkan pembagian laba baru dilakukan pada permulaan atau pertengahan tahun berikutnya, sehingga sementara dapat digunakan untuk membelanjai ekspansi. Selanjutnya, sumber-sumber pembelanjaan ekspansi berangsur-angsur. Yang pertama, sumber intern. Cadangan untuk ekspansi. Sumber yang paling tepat untuk membelanjai ekspansi adalah cadangan yang memang disediakan untuk ekspansi, yaitu cadangan yang dibentuk dari laba tahun-tahun yang lalu yang memang khusus disediakan untuk ekspansi. Akumulasi penyusutan. Mutasi modal yang telah bebas yaitu yang berasal dari penyusutan-penyusutan aktiva tetap yang belum digunakan dapatlah sementara digunakan untuk membelanjai ekspansi. Laba dari tahun buku yang bersangkutan dapat pula digunakan untuk membelanjai ekspansi pada tingkat ini. Hal ini mungkin dijalankan karena pada periode prosperity, keuntungan yang diperolehnya adalah semakin besar, sedangkan pembagian laba baru dilakukan pada permulaan atau pertengahan tahun berikutnya, sehingga sementara dapat digunakan untuk membelanjai ekspansi. Sumber-sumber pembelanjaan ekspansi berangsur-angsur yang kedua yaitu sumber eksternal. Kredit dari penjual. Perusahaan yang mengadakan ekspansi dapat meminta kepada leverancier bahan mentahnya untuk menjual barangnya dengan pembayaran di belakang. Apabila leverancier bahan mentah tersebut dapat menyetujui, ini berarti bahwa perusahaan yang mengadakan ekspansi itu membelanjai ekspansinya antara lain dengan kredit penjual. Yang kedua, kredit dari bank. Kredit rekening koran sebagai salah satu bentuk kredit dari bank adalah merupakan kredit cadangan, yaitu yang digunakan dalam keadaan darurat. Dalam ekspansi tingkat ini pun dapatlah digunakan kredit rekening koran atau bentuk kredit lain dari bank. Ekspansi yang melonjak. Ekspansi pada tingkat ini membutuhkan tambahan baik modal tetap maupun modal kerja, karena pada tingkat ekspansi ini dibutuhkan tambahan alat produksi tahan lama. Kebutuhan mod pada ekspansi ini adalah besar jumlahnya dan akan terikat untuk jangka waktu yang lama, sehingga diperlukan tambahan modal jangka panjang di samping tambahan modal kerja. Dana yang diperlukan untuk membiayai ekspansi tingkat ini dapat diperoleh melalui sumber-sumber sebagai berikut. Yang pertama, sumber intern. Cadangan ekspansi. Pembelanjaan ekspansi pada tingkat ini pertama-tama juga harus diambilkan dari cadangan ekspansi yang memang khusus disediakan untuk maksud tersebut. Laba. Apabila laba dari tahun yang bersangkutan digunakan untuk membelanjai bentuk ekspansi ini berarti bahwa pada akhir tahun laba tidak dapat dibayarkan kepada para pemegang saham atau pemilik perusahaan, karena penanaman laba ke dalam aktiva tahan lama merupakan investasi jangka panjang. Akumulasi penyusutan aktiva tetap. Mutasi modal yang telah bebas dari aktiva tetap dapat pula digunakan untuk membelanjai tingkat ekspansi ini, karena aktiva tetap baru yang dibeli dengan penyusutan tersebut akan memperlihatkan diversitas dalam jangka waktu pemakaiannya. Yang kedua, sumber eksternal. Yang pertama, kredit dari penjual. Kebutuhan tambahan mod untuk membiayai tingkat ekspansi ini dapat pula diperoleh dari leverancier atau pabrik yang menjual aktiva tetap kepada perusahaan yang mengadakan ekspansi dengan cara pembayaran di belakang. Apabila pembayarannya dilakukan dalam waktu kurang dari 1 tahun, berarti bahwa pembelanjaan ekspansi di sini dijalankan dengan kredit jangka pendek. Yang kedua, kredit jangka menengah dari supplier atau manufakturer. Dalam ekspansi ini sering pula terjadi supplier atau manufakturer suatu alat produksi tahan lama menjual produksinya kepada suatu perusahaan yang mengadakan ekspansi dengan pembayaran dalam waktu lebih dari 1 tahun. Ini berarti pembelian aktiva tetap dibelanjai dengan kredit jangka menengah atau intermediate term debt yang diterima dari supplier atau manufaktur. Yang ketiga, leasing.
Sebagai salah satu sumber pembelanjaan untuk membiayai ekspansi adalah leasing, baik dalam bentuknya sales and leaseback atau service leases ataupun financial leases. Kita mempunyai beban tetap kepada kreditur atau lessor dan kita harus memenuhi kewajiban tersebut. Sebab kalau tidak, kita akan kehilangan servis dari aktiva yang di-lease-kan itu. Leased asset pada dasarnya kita meminjam aktiva dan bukan meminjam uang, tetapi pada prinsipnya adalah sama antara kedua pinjaman tersebut. Yang keempat, kredit dari bank. Kredit dari bank ini sifatnya hanya sementara, yaitu sampai saat di mana perusahaan tersebut berhasil memperoleh modal yang berasal dari pasar modal, yaitu dalam bentuk emisi saham atau obligasi. Dengan demikian, maka kredit dari bank tersebut merupakan kredit antisipasi. Yang terakhir, mendapatkan modal dari pasar modal. Modal dari pasar modal dapat diperoleh dengan mengadakan emisi saham baru atau obligasi. Tetapi dengan cara ini terdapat beberapa kesukaran. Misalnya sebelum diadakan emisi saham atau obligasi harus didahului dengan suatu prospektus, di mana harus dijelaskan segala sesuatunya mengenai tujuan dari penggunaan modal yang akan diperoleh sehingga tidak akan meragukan bagi para investor. Oleh karena itu, banyak perusahaan sebelum mendapatkan modal dari pasar modal mengambil kredit antisipasi dari bank. Untuk kemudian pada saatnya, kredit tersebut diganti dengan modal dari pasar modal. Sekian presentasi dari kelompok 6. Jika ada salah kata, salah perbuatan yang disengaja maupun tidak, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.